Nyobain menu baru ya. Ini apa namanya Pi tadi Pi? Kolak candil durian. Asik. Nyam 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 nyam. Sales ini ya Mbak. Maaf yang di sini rakyatnya 4, di situ rakyat 2 gimana sih? Saya di tengah-tengah. Saya di tengah-tengah. Di mana-mana. Ya kurang ajar nih ya kan. Double, iya. Selamat makan. Selamat makan. Ngecas. Untung kita duduknya sebelah dia ya. Coba kalau kan ngiler doang kan. Enggak, untungnya kenal, kalau enggak ya kan. Kalau enggak dia ngeliatin kita doang ya. Apa? Kiki harus pulang dulu ya. Ya, bye. Bye. Sampai ketemu. Nanti ya jangan lupa ke rumah aku kita bikin podcast. Ikut dong, pastinya dong. Ini justru mereka yang nanti cariin aku endorse ya kakak. Asik. Nanti kita keliling Dubai. Oke, bye. Ini udah ada di menu belum sih? Belum. Ini bubur sumsum. Ini baunya enak banget Ini nih. bubur sumsum. Emangnya? Enak banget. Ada ini baunya udah Katanya cendilnya itu durian. Nah ini yang candil bulat. Nah ini yang candil bulat gede itu ada duriannya. Mas ini approve. Enak banget. Enak banget ini. Yang aku pasti rasa nih. Ini ya? Kalian harus coba guys. Tapi nanti pasti akan ada durian Apa? kan? Enak banget, kalian harus coba, harus order ini. Gratis ya Mbak, ketahuan makanya promosiin ya. Enggak, ini beneran aku bakal order. Beneran. Gratis banget ya kayaknya kan. Enak banget. Mau cobain nggak? Rasa duriannya tuh terasa banget. Yang sebelah sana seneng ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya di Dwi Enda Pusparini. Jadi hari ini gue mau interview, namanya siapa Kak? Henry, tapi panggilannya Andre. Andre. Andre aja panggil. Oke, jadi Henry ini, Mas Henry ini itu ownernya salah satu restoran di Indonesia yang temanya itu di Indonesia, sorry di Bali, di Dubai, yang apa Kak? Namanya Little Bali. Yang bertema Nuansa Bali. Nuansa Bali. Iya, jadi kita memperkenalkan makanan Bali dan Nusantara lah. Oke. Iya. Jadi ini juga dari dekorasinya itu Bali banget, ngat sampai musiknya itu kayak gamelan-gamelan gitu Iya, ya kan? benar ya, Ya ya. kan? Suara-suara Semuanya deh. gamelan. Ya tradisional musik Bali lah. Berasa mau ini nih, mau spa. Kayak mau dipijit jadinya kalau di sini tuh kayak aduh apalagi habis makan ya kan? Iya. Jadi ngantuk gitu. Iya. Nah sekarang gue mau interview sama Kak Andre ini, gue ingetnya laki gue namanya Andrew. Oh gitu. Andrew ya kan, Kedar. Jadi aslinya dari mana Kak? Dari Medan. Oh dari Medan, nama marganya apa Kak? Tarigan. Horas. Horas. Kalau Batak Horas, kalau orang Karo tuh Menjua-jua. Menjua-jua, oh kamu Karo? Iya, Karo loh Tarigan. Gue kagak ngerti. Oh. Udah berapa lama di Dubai Kak? Di Dubai itu awalnya tahun 2012. 2012? Jadi sekitar 8 tahun ya? Ini kan 2020 kan? 8 tahun ya? 8 tahun. Lama juga ya? Lama. Itu awal bisa masuk ke Dubai itu gimana ceritanya? Gue diculik. Gue diculik di Dubai kan, ke Dubai pula kan kakaknya, apalagi sampai punya curiga simpanannya ini loh ya kan? Awalnya tuh aku tuh kerjanya di Malaysia tahun 2000. Waktu di 2012 aku di Malaysia, terus kerjanya di resort, di hotel resort ya. Jadi pada saat itu aku kenal orang Dubai, which is orang lokalnya, honeymoon dengan istrinya. Jadi ya kita yang nge-serve, abis itu kenal, terus tukaran business card pada saat itu. Terus dia nanya, dia offer mau kerja di Dubai enggak, kayak gitu. Cuman awalnya malah ini basa-basi doang gitu ya. Karena banyak kan orang ngomong tamu yang ngomong mau ke Dubai enggak, mau ke ini, mau ke ini. Itu basa-basi doang. Tapi akhirnya setelah 1 tahun berlalu coba-coba nih iseng-iseng
email, langsung ditelepon besoknya. Bagian apa itu dulu dikasih awal mulanya bisa kerja di, maksudnya bagian apa gitu? Lu ngelamarnya di sini bagian apa, terus apa gitu? Oh, restoran. Oh, di restoran. Jadi dia tuh orang lokalnya punya restoran. Dia baru buka restoran baru, namanya di Al-Barari namanya ya, The Farm. Itu pertama kali aku kerja di Dubai. Ya kayak waiter lah, jadi waiter. Jadi waiter. Iya, jadi waiter. Terus kok bisa gitu loh sekarang lo bisa sesukses ini gitu? Maksudnya gini loh, ketika kita awalnya waiters yang kayak gitu-gitu kan orang-orang Indonesia terkadang kita mikirnya gini loh Kak, gila ya gue lulusan apa? Akpar Medan. NAI ya sama ya. Oh NHI gitu sama. Kalau di Bandung NAI ya, kalau di Medan namanya Akpar ya. BPL. Aku nggak tahu Kak, bukan pernah nggak pernah ke Medan Kak. Akpar Medan. Oke. Iya. Sekarang kan kita mikirnya kayak gini kan, ya elah gua ini lulusan ini doang, terus yang kayak gitu-gitu sampai nggak sangka banget. Lu nyangka nggak sih sampai lo punya restoran sendiri itu ceritanya gimana gitu? Awalnya ya mimpi ya kali ya. Enggak, sebenarnya gini. Awalnya sih nggak ada planning, nggak ada mimpi itu untuk punya restoran. Memang gak ada sama sekali, lagi uang dari mana kali ya. Terus kerja, aku tuh kerja di F&B itu kan udah lama di Dubai. Pokoknya aku selalu lompat. Akhirnya aku dapat istilahnya posisi jadi terakhir posisi itu asisten manajer. Terus pada saat itu aku sering ini kerja, bukan kerja sih, selalu kalau setiap off itu makannya di restoran Indonesia tuh ya, tahun 2015. Awalnya nanya-nanya dong sama ownernya, siapa yang handle di sana gitu ya. Awalnya terus aku mau dong, karena pada saat itu aku kerja di ini Rasa Khaimah, karena pengen di Dubai balik lagi karena bosan di Rasa Khaimah tuh kayak sepi, nggak ada live, no live. So aku tuh di sana tuh aku mau balik ke Dubai, gimana caranya, tapi harus dapat kerja dong. Mau nggak mau kan aku ambil ini nih, dikasih tantangan ngambil kerja di Betawi, which is memang kalau dipikir-pikir banyak teman-teman bilang, gila lu sekolah tinggi-tinggi kerjanya di situ. Dulu awalnya. Cuman aku ngambil positive thinking doang, yang penting kerja gitu ya, penting kerja. Pada saat itu daripada nganggur. Iya benar, pada saat itu aku manage itu restoran gitu loh. Lu yang megang gitu. Aku yang megang. Jadi aku manage restoran itu dari awal guys, dari awal. Terus aku belajar dari situ. Makanya dari situ ada banyak dari segi positifnya. Positifnya salah satu contohnya kita tahu, oh seperti ini loh, mengurus sebuah restoran tuh dari awal sampai semuanya gitu. Nah dari situ aku terpikir gila ya punya restoran, enak banget. Terus dari situ timbul benak, gimana ya kalau aku tuh punya restoran. Ada juga pikiran mimpi dulu lah ya kan, mimpi dulu, gimana kita. Karena capek Capek kerja di kerja sama orang kapan kayanya. Iya, kerja sama orang kapan kayanya. Bener guys, kalau kerja sama orang tuh nggak ada kaya-kayanya, kayak mati kali nggak kaya-kaya. Terus akhirnya harus pengen ya rusuh kan nih. Ala-ala deh ye. Podcast gue diembat sama Desa duluan. Kan gue member Little Bali. Tolong lihat Instagramnya ada di sini biar berbincang. Pansos. aduh, Rusuh banget si Dita lu kapan datang? Perusuh udah ntar aja tuh makanan lu tuh. Tuh makanan lu Dita. Tuh makanan lu. Udah, lu tadi lama banget ngomonginnya. Ini mau Iya rusuh banget, iklan orang dulu. Ini serius lagi tiba-tiba lu ini. Iya, terus mimpi, awalnya mimpi guys, terus yang kedua tuh nggak pernah give up, never give up, belajar dan nggak boleh menyerah. Jangan gampang nyerah. Bener, jangan menyerah. Kata orang nggak mungkin lah kamu dapat restoran nggak punya duit. Hasil ngepet kakak. Di Dubai kan ininya banyak banget ya kan, makanya ngepetnya bisa sampai punya restoran. Kayaknya nggak mungkin banget tuh. Kalau punya restoran harus punya duit.
Itu pemikiran yang salah sebenarnya. Pada saat itu memang dari mana gue tuh, bukan restoran gila di Dubai modalnya banyak banget. Tapi pikir pakai ini dong, pakai otak ya. Gimana gue caranya dapat bisa jadi owner tapi nggak pakai uang. Terus gimana tuh Kak? Ya gue cari gaji nih buat ini proposal. Gue jual otak gue, ide semua dijual. Lu mau nggak? Jadi gue tuh ke semua investor. Lu ini Gue juga baru proposal. tahu nih, ini sangat-sangat menarik sekali Benar, nih, iya. ya kan? Jadi lu cari-cari investor itu kurang lebih 2 tahun gue cari investor tuh. Keren banget. Akhirnya gue sampai menyerah kayaknya nggak mungkin Nggak deh. mungkin. Tapi udah terlanjur loh sampai 2 tahun, gila masa gue menyerah gitu ya. Akhirnya coba lagi sampai akhirnya dapet investor. Gue kasih proposal, ini idenya aku. Kalau lu mau, gue nggak mau digaji nih. Gue harus sharing partner. Jadi gue harus jadi salah satu ownernya restoran ini gitu. Terus apa itu yang bisa ngebuat lo pede gitu kan dengan apa sih namanya inian lo sendiri gitu, dengan apa namanya lu pede banget, lu selling diri lo, selling ide lo, itu apa yang ngebuat lu yakin gitu orang bakalan ngambil, investor nih bakalan ada, maksudnya gini, ada investor yang percaya sama Percaya. lo gitu. Pede aja. Modal Gue- pede doang. iya, Enggak, pede. maksud gue kayak Maksudnya- gini dengan skill lo, dengan Iya ide lo yang pastilah mateng pasti. atau yang kayak gimana. Jadi kita apa namanya paling penting itu meyakinkan orang percaya dulu. Number one itu is trust. Jadi gimana kita harus meyakinkan investor itu kalau bisnis ini berjalan lancar. Jangan pernah sekali-sekali bilang kalau rugi. Enggak, jangan pernah bilang gitu. Jadi pasti ini bagus, pasti ini oke, pasti ini berjalan. Yakin. Dan yang kedua adalah aku tuh tahu marketnya di Dubai karena which is aku selama 8 tahun dan tahu dong Indonesian restoran yang ada di Dubai. Terus orang-orang, maksudnya customernya yang dulu kenal, terus teman-teman Indo, teman-teman komunitas Indonesia, terus Indo, karena selalu menerima komplainan dari feedback dari customer yang ada di Dubai. Yang dulu aku kerja di Indonesian Restaurant sebelumnya, selalu menerima tuh, oh seperti ini. Jadi mereka tuh, aku tahu apa yang mereka mau. Terus di Dubai itu Indonesian Restaurant tuh nggak ada yang istilahnya level menengah ke atas ya. Misalnya yang sedikit wah dibandingkan dengan restoran-restoran lain ya. Which is kayak restoran Filipina, restoran apa, semua mereka tuh lebih oke dibandingkan Indonesia restoran. Aku bukan yang apa, tapi memang iya kan. Sebenarnya nggak sih. Jadi aku ambil kesimpulan, aku tahu marketnya, aku tahu apa yang mereka mau, terus aku banyak relasi ke travel agent salah satunya. Teman-temannya emang banyak banget. Jadi tadi Teman-temannya yang satunya. kita di video pertama itu, yang 2 orang itu mereka itu travel agent yang gue bilang ini nih yang suka nyariin endorsan gue gitu. Padahal mah bercandaan doang. Itu mereka kerjanya tuh di travel agent. Nanti gue bakalan ngebahas sama mereka karena salah satu dari itu beda-beda. Yang satu part time, yang satunya lagi sama agent. Jadi nanti kita interview mereka buat video selanjutnya. Iya. Terus jadi itu marketnya nggak Indonesia doang. Kalau Indonesia doang ya nggak mungkin. Jadi gue tuh ngambilnya Indonesia market, Thailand, Korea, China sebelum Chinese, lockdown itu di sini tuh ramai banget emang sama Iya, turis gitu. Benar. Jadi, nah tempatnya itu juga nggak gampang nyariknya. Jadi harus benar-benar strategik itu tempatnya, lokasi. Makanya tempatnya itu benar-benar aku harus perhatikan lokasinya tuh yang di tengah-tengah gitu loh. Maksudnya lebih gampang ditempuh oleh turis gitu. Terus lo dari awal itu ada nggak sih, maksudnya gini, struggle-nya, susahnya itu? Kalau awal-awal gue nggak mau masalah karena lu sampai segede ini, sampai sebagus ini lo punya restoran, itu struggle-nya tuh apa sih yang paling susah? Banyak banget lah. Nyaris gini loh, nyaris sampai lo bikin give up gitu. Investor ada, terus ini ada, tapi apa gitu? Nah, yang paling penting gitu ya teman-teman, selalu berinovasi ya, jadi selalu tampilkan sesuatu yang beda dan selalu baru setiap Biar nggak bosen gitu. iya, jadi tamu tuh nggak bosan. Oh, kita ini ada produk baru loh setiap bulannya, atau kita Ada menu inovasi baru, atau ada games atau apa kek yang buat
tamu itu betah tinggal di betah duduk di restoran. Terus apa namanya, jangan pernah istilahnya yang berdua itu selalu ini ya, anggap customer itu kayak teman sendiri. teman. Jadi mereka tuh datang ke restoran itu kadang-kadang hanya untuk mau kayak apa, second home ya, second home-nya mereka kayak di rumah aja. Oke, terus hal yang paling maksudnya gini, dari karyawan-karyawan lo sendiri gitu kan, ada bedanya nggak sih kayak karyawan Indonesia sama luar Indonesia? Karena karyawan yang gue lihat itu karyawan lu ada beberapa yang bukan orang Indonesia dan banyak juga orang Indonesianya sendiri gitu. Lu bisa ngebedainnya di mana gitu? Maksudnya cara mereka kerja yang kayak gimana gitu loh? Ada bedanya nggak sih orang Indo sama orang luar gitu? Beda banget. Bedanya? Oke, jujur ya, kalau aku mau ngomong jujur itu, kalau orang Indonesia ya tahunya ini Indonesian restoran, terus ownernya Indonesia, mereka agak manja ya. Manjanya? Manjanya kayak apa namanya? Beda sama kayak lu dulu kerja di restoran lain gitu. Lu Ya, kan dulu pernah kerja di restoran lain, lu pasti lu kerja sama orang Indonesia kan. Terus sekarang lu sebagai owner gitu kan. Lu pasti ngebedain emang mereka beda gitu kalau misalkan ownernya itu bukan orang Indonesia. Kalau enggak, ini kan karena dulu aku pernah kerja di restoran Indonesia which is ownernya juga Indonesia. Terus pernah kerja di restoran yang which is bukan Indonesia. Itu beda Ya, banget. sekarang lu jadi owner Indonesia, Ownernya Indonesia. Bedanya, Terus bedanya aku- apa gini nih biasanya karena yang gue dengar dari teman-teman gue itu orang Indonesia yang kerja di luar negeri gitu kan. Maksudnya di sini di Dubai itu mentalnya kadang-kadang itu nggak kuat gitu loh. Emang. Dengan Emang benar. Emang kayak gitu. Jadi gini, contoh kalau di sini kan yang kerja itu banyak multinasional. Ada Indonesia, ada Filipina, ada Nepal, ada Pakistan. Nah, jadi di antara negara ini ya, kalau yang paling mentalnya yang paling kuat itu adalah Filipina. Karena Kalau mereka Filipina tuh- emang sih. mereka kalau Indonesia tuh gini, kalau ada chance mereka tuh ada chance lebih baik mereka akan keluar gitu. Benar. Jadi kalau memang sih aku setiap hari itu advice mereka seandainya bekerja lebih baik itu bukan berarti stuck di sini saja. Kalau di sana di luar itu ada yang lebih baik lagi. Kenapa silakan, enggak? gitu. Karena kan buat mereka juga gitu. Jadi Ya logika aja deh, sekarang siapa sih yang mau stuck dengan satu Benar. profesi dengan gaji yang segitu? Kalau Benar. ada kita Mereka dapat harus pengalaman grow yang lain up tapi gitu. Iya. terus tapi kalau lu as owner tapi kalau dari segi kerjanya, jadi mereka manjanya itu karena bapak ini aja gitu contohnya. Dia bisa ngomong aja gitu. Tapi kalau seandainya Santai negara lah, lain gitu. santai aja, ntar juga ini. Tapi kan kalau aku kan nggak membedain ya, semua tuh sama. Jadi nggak ada istilahnya lu Indonesia atau apa, nggak, gue marahin habis gitu. Kecuali kalau dari negara lain tuh masih mereka seperti kayak ada sedikit kayak segan ya gitu atau gimana gitu, karena kan kalau sesama Indonesia pasti ada rasa kayak saudara gitu ya. Bener nggak sih gitu. Tapi kalau boleh milih, lo lebih baik memperkerjakan orang luar atau orang Indonesia sendiri? nah, karena kan ini kan restoran Indonesia, kalau chefnya pasti harus Indonesia karena kan kualitas cita rasa harus pure Indonesia gitu. Tapi kalau seandainya untuk pelayan orang contohnya aku paling suka tuh orang Filipina, karena mereka tuh nggak tahu malu, bukan nggak tahu malu berarti ini enggak, mereka tuh Lebih gesit dan lebih salah satunya Inggrisnya lebih oke. Iya, strong. Terus apa namanya, cara mereka nge-treat tamu tuh maksudnya gimana ya, kayak loyal gitu deh. Dia tuh kerja juga loyal. Selama lo tinggal 8 tahun di Dubai gitu lo ya, entah lo jadi owner, entah lo jadi waiters ataupun selama lo kerja di Dubai, hal yang paling sampai sekarang customer lo pernah lakuin itu hal yang nggak bisa lo lupain itu apa? Entah yang worst, entah yang terbaik. Oh, enggak, dulu aku tuh kalau Semangat ya? iya, dulu aku tuh dibilang dulu ya, aku dijuluki sebagai ini apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya itu apa, pemberontak. gue tuh apa namanya ya, apa ya gitu, pemberontak. Jadi
kalau kalau sampai aku tuh sering berantem, sering gaduh sama manajemen aku dulu ya. Tapi justru aku sering gaduh, sekarang jadi teman baik, sering minum, sering hangout. Iya, maksud gue sekarang itu lo bisa lo nggak bisa lupa itu hal apa gitu. Maksud gue kayak ada yang customer lo tuh, gue tuh mau ini, gue tuh mau itu, yang sampai atau enggak yang sampai saking keselnya itu customer, maksudnya yang cuman menurut lo itu hal biasa, sampai ngelempar barang ataupun makanan sampai inian piring gitu. Ada nggak yang sampai kayak gitu? Sofa sih nggak sampai lempar-lempar tuh nggak ada, cuman yang paling gak sukanya itu kalau di sini itu apa namanya ya, tamunya tuh arogan ya, kebanyakan dulu arogan, kayak kita tuh dipanggil kayak betul-betul budak ya, kayak hehehehe gitu, hehehe Oh, gitu. oke. Di restoran ini? Enggak di sini. Enggak. Dulu Oke. pengalaman aku jadi waiter dulu, pelayan, hello kayak gini. Gue marah dong. Gue balik aja gini, excuse me, ini nama gue. Panggilin nama gue gitu. Ini namaku, this is my name. Call my name. Jangan gitu. Ya makanya gue tuh paling memberontak. Di situ paling makanya arogan. Paling arogan, tapi memang kalau menurut gue itu baik. Gue memang selalu on the spot gitu loh. Kadang-kadang gue memang on the spot, jadi makanya Diomelin gak lu sama manajer lo saat itu? ya dia omelin, gue omelin balik. Sampai manajer gue tuh nangis. Kok bisa? Nangis. Punya karyawan begini, astagfirullahaladzim. Bener, sampai gue tuh kalau kerja itu bukannya bangga, setiap dari tahun 2012 sampai 2015 stuck ya. Itu mungkin 8 kali atau 7 kali gue ganti. Jadi satu perusahaan itu paling lama tuh setahun, paling lama. Oh, karena Sama satu. Oke. Pernah 2 minggu, pernah 2 bulan, pernah 3 hari. kenapa? Karena kayak gitu. Nah di Betawi itu paling lama, 1 tahun 5 bulan kalau nggak salah. Oh, oke. Lu ini sebenarnya itu lu apa sih namanya untuk kayak sharing kayak gini? Gue balik lagi ke restoran ya, maksudnya kayak pengalaman ini cuman yang tadi itu buat pengalaman kalian aja gitu, ngerti kan maksudnya? Buat yang kayak gimana cerita dia yang awalnya sampai punya restoran kayak gini. Benar. Terus lo pas apa sih namanya owner ini udah berapa lama nih ini udah berapa lama restorannya berdiri? 1 tahun 3 bulan. Terus selama 1 tahun 3 bulan ini gimana rasanya, Pak? Rasanya sebelum lockdown ya, itu betul kita tuh betul-betul kayak Kejar tayang. bener dong, kejar tayang, habis itu sibuk. Setelah lockdown langsung ini dong drop ya. Cuman ya itu salah satunya nggak boleh nggak boleh menyerah dan selalu berinovasi. Gitu aja, selalu keluarin ide-ide yang gila-gila, yang apa aja deh kita keluarin. Tapi itu pas corona kemarin lu berpengaruh nggak? Pasti berpengaruh, Berpengaruh banget. cuman dalam tahap masih safe. Oke. Lu ada berapa orang yang lu pecatin? Nggak ada. Nggak ada. Gue nggak mau mencatat karena nggak ada yang pecat. Cuman ya ini sofa aku punya staff 14 orang. Oh, punya 14 orang, banyak banget ya. 14 staff. Cuman ada beberapa waktu sebelum kan setahun itu ada vacation. Jadi ada tiga orang staff chefnya sama ini balik dong ke Indonesia. Terus lockdown, ya udah nggak balik lagi sampai sekarang karena kondisi seperti ini. Ya udah basis mereka juga punya usaha di sana. Oh, Jadi oke. udah hampir 5 bulan. Ya udah Pak, gini aja tunggu sampai kondisi ini. Lagi pula mereka juga lagi sibuk ada punya usaha sendiri, ya udah. Oh, Sampai, gitu. Oke, ekonominya baru balik. Tapi nggak ada dipecatin, nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Mereka apa sih namanya? Ya, apalagi ya? Gue mau nanya apa aja. Oh ya, Kak Andre ini masih single atau umurnya berapa gitu? Tiba-tiba omongan guys lah. Udah lah ya, udah nggak mau ya kan? Ya, pasti, Itu cocok kali. udah tua lah aku nih udah tua. Iya, Udah makanya. Ya udah kayaknya udah lumayan lama ya, ini kayaknya udah 20 menitan ini kita ya kan, udah lama biar nggak bosen. Benar. Nanti kalau kalian mau ada pertanyaan bisa langsung ke Instagramnya Kak Andre, di mana Kak? Andre Willy atau Henry Tarigan 77. Ya udah nanti Henry pokoknya Tarigan taruh 77. sini ya, ya kan? Bisa langsung DM atau kalau kalian barangkali nih Kak mau ada kalau orang di Indonesia mau
mau kerja sama kakak, itu persyaratannya biasanya tuh apa gitu? Kerja di, maksudnya itu beda-beda. Maksudnya kalau untuk Nggak general, apa yang bisa lo kan as owner gitu, lo bakalan nge-hire orang ini tuh karena apa gitu? satu orangnya kelihatannya harus jujur satu, Ya. kemudian Lo bisa kelihatan jujur itu dari mana? Kan namanya juga orang interview, lo belum kenal, lo nggak pernah tahu bener. gitu. Tapi gue bisa lihat loh. Gue dari horor kali. dari pandangan pertama orang kalau interview ya, dari mata aja. Aku kalau masalah pengetahuan itu nggak perlu skill nggak, itu nomor 2. Yang pertama itu adalah lu kayaknya anaknya humble deh, dan mau belajar, itu doang sih. Okay. Mau belajar. Bahasa Inggris? Ya pasti dong, bahasa Inggris sampai luar negeri. Ya pastilah. Even toh jadi chef kan, chef kerjanya tuh di dapur. Iya, mereka memang harus pandai bahasa Inggris. Oke. Basic aja harus bahasa Inggris pasti. Lulusannya? Kalau nggak usah, aku nggak mau lulusan sih. Yang penting pengalaman aja. Dilihat dari pengalaman aja ya. Jadi lulusan SMA tapi pengalaman lu udah bagus di Indonesia di mana-mana, terus lu pengen kerja di sini, itu bisa ya? Bisa. Nah, kalau kalian mau tahu kalau di tempatnya Kak Andre ini ada kerjaan apa enggak, langsung follow Instagramnya dia atau di The Little Bali Dubai. Iya, The Little Ya Bali. kan? The Little Bali. Nanti kalau misalkan mau nyari-nyari perlu karyawan, perlu ini, kita nggak pernah tahu ya. Barangkali kita doain aja Kak Andre punya cabang yang banyak. Amin. Ya kan? Mudah-mudahan. Iya, benar. Biar banyak orang Indonesia yang bisa dibawa ke sini. Karena rata-rata sih staffnya semua aku ambil dari Indonesia. Iya. Kebanyakan dari Indonesia, nggak ada dari lokal. Nggak dari yang udah tinggal di Dubai nggak? Ada sebagian, tapi kebanyakan dari Indonesia sih. Ngambil dari Indo gitu kan? Bedanya apa? Bedanya aku nggak mau mereka tuh tercemar. Maksudnya pemikiran mereka tuh harus ya betul-betul fresh dari zero. Jadi gue yang didik mereka gitu loh. Jadi nggak ada campur-campur dari kalau perusahaan gue yang dulu kayak gini. Itu karena aku lu dulu. Terus ngapain kerja di sekarang di tempat gue kalau lu mau masih terbayang-bayang dengan perusahaan lo yang lama? Bener nggak? Iya, makanya. Terus lu ngapain keluar? Kalau lu demen? Makanya gue tuh ngambilnya yang fresh dari, karena kan kalau orang biasanya kalau Gua ngerti banget ya. kerja di sini tuh mereka selalu compare. Kalau di sini, kalau pada gue tempat aku Tapi kan nanti kalau misalkan udah lama di sini ketemu banyak orang Indonesia ataupun apa, bisa kerja di orang lain lagi. Itu gimana? Ya silakan, tapi so far ya kalau aku bilang Ada kontrak nggak sih lo di sini? ada dong, pasti ada kontrak. Cuman kayaknya sih aku tuh kalau nge-treat sama semua staff tuh kayak family. Jadi tuh mereka tuh memang happy aja, enjoy aja, karena di sini tuh nggak ada kayak lu harus kayak gini, harus ngikutin, enggak, lu nyantai aja, yang penting lu kerja, jangan ada tamu komplit, udah selesai, terserah lu mau ngapain, terserah. Iya, kalau kata gue gitu, gue kan banyak banget temen yang kerja di hotel-hotel kan. Benar. Terus yang kayak orang Indonesia yang gue lihat, maksudnya lebih enak mungkin kan ya, karena staffnya itu kayak lebih luang lingkupnya itu lebih sedikit kalau di restoran pribadi yang kayak gini. Terus apalagi kalau staffnya itu banyakan orang Indonesia, jadi kita lebih ngerti gitu daripada sama orang luar, kayak mungkin kayak orang-orang luar yang lain itu lebih sikut-sikutannya tuh yang lebih parah, mentalnya tuh lebih parah ya, benar gak sih? Benar. Di ininya makanya mentalnya. Iya benar sih. Gitu-gitulah. Benar. Ya udah deh, udah lama banget ya ini, dari tadi pengen berhenti kagak jadi ya masih ada aja. Ya udah, jangan lupa juga apa? Di sini tuh di Terbali itu kita menunya itu banyak banget, ada 100 makanan. Ya, ada 100, dan itu yang ada dalamnya 100, dan yang paling yang buat brandingnya itu adalah kita mengeluarkan produk-produk emas. Nah, jadi di sini itu ada juga Indomie. Ya udah, tar lu ini bawel banget, bentar lagi. Ya udah 3 menit. Ya udah makan sini ya. Iklan mulu nih, ya kan? Lapangan banteng, Iya. tikus. Kita tuh ada apa namanya, produk bebek berbentuk emas,
ada es cendol emas sama Kakak endorse aku dong kakaknya. mie Nanti goreng kita emas. ini. Iya ya pasti nanti kita ngeluarin produk es cendol emasnya guys. Es cendol Ih, emasnya. cocok kali. Cuman ada di Little Bali nih, makanan Indonesia bertaburkan emas. Cocok kali, ya kan? Nanti kita coba next video, oke? Biar kita review makanan-makanan emas, ya kan? Di sini, ya kan? Lihat dong di belakang kita aja nih ada, wih emas semuanya tuh, lihat dong sampai tembok-tembok emas dia buat. Ya ini juga emas nih. Ih cocok kali, ya kan? Makanya Endorse aku kak. semuanya Ya emas. kan? Makanan aja ada emasnya. Ya kan? Gigi aku aja nanti mau kasih emas gigi aku nih. Ya udah, thank you for watching semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow dan Instagramnya. Instagram Henry tadi guys sama Steven. sama The Little Little Bali. Bali, ya. Kalau ada yang mau kerjaan, wajib banget follow dia. Oke? Bye. Rusuh. Iya. Apa-apa? Datang lapar, Cang. Banci kamera banget ini ya Allah. Embrut. Ember ya udah. Cus ah. Jangan lupa subscribe ya guys and come here. Bye.